Kita tidak pernah memusuhi perubahan. Kita selalu embrace perubahan. Kita selalu resapi perubahan. Perubahan itu bagian dari hidup kita. Karena kita paham, kita ini lahir, Fastabiqul Khairat ini lahir di kota ketiga. Kota ketiga yang bukan di kota besar, hanya cita-citanya besar. Cita-citanya mau besar, luar biasa lah, dari menciptakan pemimpin masa depan dan segala macam, termasuk menjaga seluruh perangkat pendidiknya dan segala macam. Itu kan bukan cita-cita yang main-main untuk yayasan yang atau sekolah yang lahir di kota ketiga. Kota ketiga maksudnya ya kita gitu ya. Kalau kota pertama itu Jakarta, itu beda. Jadi karena cita-cita besar itulah, dan kita paham bahwa kita lahir di kota ketiga dan kita tidak mau kalah. Kita tidak mau kalah dengan dunia. Gitu. Kita selalu cari apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita improve, apa yang kita bisa lakukan tahun depan lebih baik. Semuanya apa, gitu. Sehingga saya harap seluruh organisasi tidak capek, karena perubahan itu capek. Perubahan itu capek. Hanya perubahan yang pasti di dunia ini adalah tidak ada kecuali perubahan. Pasti berubah. Mau suka atau tidak suka pasti berubah. Jadi lebih baik kita menghadapinya sekarang atau kita tunda-tunda nanti. Itu yang membedakan follower atau leader. Nah, kalau Fastabiqul Khairat ini rasanya tidak ada jodoh untuk jadi follower. Kalau jadi follower kita ini mati. Kita ini tidak ada pilihan kecuali lead. Karena apa? Kita mau mandiri. Kita mau mandiri, bukan yang bergantung ke bantuan kiri kanan. Saya pikir misi kita bukan itu. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yosutomo, kami silakan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setiap manusia berhak untuk mengukir catatan sejarah bagi dirinya. Diharap atau tidak diharap akan menjadi kenangan berharga bagi anak cucu keturunan atau orang lain berskala nasional maupun internasional. Tidak sedikit jumlahnya tokoh-tokoh hebat lahir dari tempat yang terpencil disebabkan cita-cita dan harapannya yang begitu besar, berpikir dan mau bekerja keras. Tuhan memberi jalan, keberhasilan pun tergenggam. Tak usah jauh-jauh, seperti contoh adalah Haji Muhammad Yosutomo, terkenal sebagai pengusaha sukses, lahir di pelosok desa Senyur sejak usia 8 tahun, tinggal di Pasar Pagi Samarinda, belum jadi apa-apa, masih bau kencur. Entah bagaimana di kemudian hari namanya melambung dengan julukan Raja Kayu dari Kalimantan. Memberangkatkan pasangan suami istri menunaikan ibadah haji ke tanah Mekah Al-Mukarramah. Tak terhitung berapa jumlahnya. Mereka bukan saja dari Kalimantan, namun masyarakat dari tanah Jawa pun kebagian dinaikkan haji, membantu pembangunan masjid hampir di seputar wilayah Kalimantan Timur, sekaligus mendirikan 4 masjid Muhammad Cengho yang terdapat di Samarinda dan Balikpapan. Sejak bermualaf, setiap tahunnya manakala tiba hari raya Idul Adha, berkorban begitu banyak hewan ternak berjenis sapi jantan. Itulah bentuk rasa syukur Haji Muhammad Yosutomo sebagai hamba
hamba yang tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Muhammad Yosutomo, pengusaha pertama yang memanfaatkan kayu bekas disulap jadi kayu lapis. Sampai kini perusahaan PT Sumbermas miliknya masih berproduksi di Gresik, Jawa Timur. Haji Muhammad Yosutomo bukan termasuk orang mapan, tak suka di zona nyaman, melirik dunia properti, meraih reputasi pelopor hotel bintang 5 pertama di Kalimantan Timur. Dikenal atau tak terkenal hanyalah bonus, namun yang perlu diperhitungkan adalah seberapa besar perjuangan yang dilakukan Haji Muhammad Yosutomo, seberapa banyak keringat pikiran yang dikucurkan, dan seberapa hebatnya untuk mewujudkan cita-cita besarnya. Tentu pada dasarnya yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah 3 persyaratan, yaitu 1. Memiliki kemampuan, 2. Memiliki kesempatan, dan 3. Memiliki nasib keberuntungan atau hoki. Ketiga syarat di atas saling berkaitan. Biarpun memiliki skill, keahlian, atau kemampuan, apabila belum ada kesempatan, kesuksesan belum tentu bisa diraih. Kalau toh sudah memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, belum ada keberuntungan, perlu perjuangan yang lebih gigih lagi. Banyak berdoa pun tidak cukup tanpa diimbangi usaha. Cita-cita yang besar bukan khayalan diperbesar. Kiat yang dimiliki Haji Muhammad Yosutomo terkesan singkat dan sederhana. Pikir, kerja, sukses, harap, tunggu, kosong. Moto tersebut sepintas gampang diucapkan, tapi tidak juga terlalu mudah untuk dijalankan. Apa yang sering disuarakan Haji Muhammad Yosutomo, umur memang terbatas, namun mengabdikan diri kepada negara tidak terbatas. Mungkin yang dimaksud Haji Muhammad Yosutomo, perjuangannya masih koma, tidak pernah titik, tidak pernah selesai. Ada regenerasi penerus tongkat estafet yang meneruskan cita-cita besarnya untuk menghidupkan mata pencaharian orang banyak, berkegiatan sosial, membangun rumah-rumah ibadah, serta merta menghidupkan isinya, sehingga lengkaplah sebagai pemimpin yang dianggap mampu menjaga keseimbangan antara berbangsa, beragama, dan bernegara. Satu ketika, baru beberapa hari yang lalu, dari layar seluler aku melihat sosok pemuda Suryo Sutomo di podium bersuara berat, berwibawa, berkarisma, terkesan rendah hati dan bersahaja, membuat para peserta raker kedua dan gathering tersenyap. Semua para guru, para murid, dan para pengembang terfokus melihat dan mendengar, seakan jiwa mereka terlarut dan tersugesti dengan apa yang disampaikan Suryo Sutomo. Tak ubah layaknya seorang tokoh besar sedang berdiri memimpin rapat tingkat excellent 2. Semoga tidak berlebihan sekiranya aku bermain dengan imajinasi fantasiku. Tidak diharamkan. Di Royal Senior Beauty Hotel di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Fasabikul Khairat, dalam menyampaikan kata-kata terkesan wajah dan penampilannya rileks tapi bermakna teramat dalam. Tak barang sedetik pun para guru, para murid, dan lain-lain terlepas konsentrasi, menyerapi, mencerna dengan lunak dan menghayati setiap rangkai kata-kata yang terlontar dengan kemas bahasa, terasa komunikatif dan intelektual, serta merta diselingi humor yang menggelitik, membuat suasana benar-benar menyenangkan. Sekilas terkesan kritis tapi memacu adrenalin tergairah. Ruangan yang dingin terhangatkan. Kata-kata laksana mesin heater, umpama sebuah pertunjukan. Para guru, para murid yang berjumlah ratusan sedang disuguhkan seorang aktor sedang memainkan perannya sebagai orator. Temuan istilah kata filsafat dari Suryo Sutomo mencerminkan pola pikir inovasi mewakili zaman milenial. Dari sudut lain, seorang Haji Muhammad Yosutomo menyaksikan dari layar kaca dengan senyuman. Kebahagiaan batinnya seakan sulit dibendung, bercampur rasa haru. Ia merasakan bahwa
bahwa perjuangan kerasnya tidak sia-sia. Haji Muhammad Yosutomo merasa tongkat estafet kepemimpinannya tidak terhenti di tengah jalan. Faktanya, apa yang ia saksikan dengan mata dan kepala, benar-benar Allah telah menjawab doanya setiap tahajud di pertiga malam. Ya, Suryo Sutomo sebagai pemimpin tetaplah menjadi dirinya, mandiri, tidak merasa dibayang-bayangi kebesaran nama Haji Muhammad Yosutomo yang memiliki segudang reputasi. Namun tetaplah orang tua yang hebat akan menjadi sumber inspirasi, motivasi, daya juang pantang kendur, jangan sampai mundur apalagi tercebur. Suryo Sutomo telah membuktikan memiliki perbendaharaan wawasan, menjadi api pemantik sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat. Bukankah apa yang terlihat hari ini dengan segala kemajuan selangkah demi selangkah, namun perintisan jatuh bangun selama 18 tahun bukan perkara yang mudah, perlu kegigihan yang tangguh, mentalitas serta pengabdian, dedikasi, loyalitas, mesti serba totalitas. Ibarat memanjat pohon, semakin tinggi ujiannya, perlu penangkal untuk menghadapi hujan badai dan hantaman halilintar. Terlihat oleh kita antara Haji Muhammad Yosutomo dengan Suryo Sutomo, meski terikat darah daging, tapi gempuran semangat perjuangannya terasa 11-12. Beda tipis yang jelas, beda zaman, beda gaya bicara, namun sama-sama the tiger of the stage. Royal Senior Boutique Hotel seakan menjadi saksi sejarah dengan tampilnya. Suryo Sutomo memberi kata sambutan, tidak terlalu memakan lama, namun teramat padat pesan kata yang disampaikan, mengingatkan untuk semua, baik para pengelola, para guru sekaligus para murid, jangan pernah merasa puas dengan prestasi yang sudah diraih, apalagi kondisi zaman semakin berkembang dengan lompatan kencang, budaya kebersamaan, gotong royong, rasa memiliki yayasan pendidikan Fastabiqul Khairat semakin dipertajam. Memang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, jangan pernah ajarkan anakmu dengan caramu karena mereka hidup bukan di masamu. Sungguh terbukti dengan tampilan Suryo Sutomo, semacam ada pencerahan seperti sang surya baru tersembul terbit dari ufuk timur belahan bumi tanah Jawa. Boleh jadi yang dimaksud surya adalah Suryo Sutomo, sang pemuda membawa pemikiran baru, membuka cakrawala perjuangan agar seluas samudra yang membentang. Cukup pantas pula kusebut Suryo generasi inovasi Sutomo. Salam sukses buatmu Suryo Sutomo, masa depanmu masih 1000 langkah ke depan. Bravo Suryo Sutomo. Sutomo sebagai Ketua Umum Yayasan Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua anggota Sekolah Fastabiqul Khairat, yayasan yang saya cintai, termasuk mitra kerja yang saya banggakan. Sama Bunda Rofi, saya juga bukan ahli pidato, jadi sama gugupnya dengan Pak Ari sama. Hanya bedanya saya dapat perintah menyampaikan dari Pak Yos, jadi mau nggak mau harus menyampaikan. Jadi sebetulnya kita sangat bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan raker yang kedua ini. Raker kedua yang menurut testimoninya jauh lebih baik daripada yang pertama. Saya pertama pikir
pertama pikir apa ya benar. Tapi begitu lihat cuplikannya tadi, luar biasa. Saya rasanya jadi umur 17 lagi. Tepuk tangan buat IO nya. Itu pakai pakai filter kali ya. Skinnya jadi luar biasa, kayak muda-muda semua itu. Bapak ibunya semua muda semua. Khusus menyampaikan pesan dari Pak Haji Muhammad Yusutomo bahwa dalam kebahagiaan ini kita juga kebersamaan ini menjaga keutuhan, merawat keutuhan dan membawa fasa khairat selalu berkemajuan dari masa ke masa. Selalu terbuka untuk belajar, mau membuka wawasan, sehingga terhindar dari fase perasaan absolut, ilusi kemapanan statis, dan zona nyaman. Pendidikan ini adalah satu hal yang sangat peka. Apabila kita itu dalam keseharian saja bisa rasa saya sudah mapan, saya sudah punya posisi, sehingga lalai gitu. Dalam kehidupan keseharian saja itu bisa berbahaya sekali, apalagi dalam pendidikan. Karena bagi Yayasan Fastabiqul Khairat itu pendidikan yang dihidangkan oleh Pak Haji Muhammad Yusutomo. Kita sebagai pendidik harus mandiri dalam pendidikan. Karena bagi Yayasan Fastabiqul Khairat itu pendidikan yang dihidangkan oleh Pak Haji Muhammad Yusutomo. Kita sebagai pendidik harus mandiri. Satu. Dua, yang kita didik itu adalah calon-calon penerus bangsa kita. Jadi bayangkan kalau misinya sebesar itu dan pendidiknya tidak accelerate ya, dipush untuk berpikir lebih jauh, berpikir berwawasan lebih jauh, melihat dunia lebih jauh, hanya puas dalam satu posisi. Bayangkan bagaimana bahayanya kita bisa mengendalikan exposure gawai yang ada sekarang, internet yang ada sekarang, limpahan informasi yang luar biasa, limpahan segala macam sosial media luar biasa. Kalau tidak dengan wawasan yang terbuka, keluasan kita melihat perkembangan zaman, kira-kira murid kita nanti begitu selesai belajar dia anggap guru ini out of date, kadaluarsa. Mereka hanya formality, tapi dunia itu sekarang di sini. Ini yang harus betul-betul kita hadapi. Jadi dengan apa? Wawasan yang terbuka, mau belajar, mau melihat kenyataan bahwa di dunia sana revolusi gawai internet itu sudah begitu hebat. Nah, kita resapi dan kita atur sehingga anak murid itu dari keterbukaan wawasan dia bisa selaras. Dia tidak berpikir sekolah itu satu kewajiban lain itu dia punya dunia sendiri. Ini yang harus sebuah tantangan. Jadi dengan apa? Dengan keterbukaan wawasan itu. Begitu maknanya. Kembali yang Pak Joko tadi sampaikan, organisasi kita ini semakin besar, banyak kolaborasi dari jiwa-jiwa muda yang bergabung. Kolaborasi itu bagus selama kita tahu pentingnya penyamaan persepsi dan pendalaman kultur budaya. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan jiwa baru, pembaruan, tapi kita lupa bahwa
bahwa melestarikan budaya, melestarikan core, inti, itu penting. Jadi semangatnya itu adalah kita menstimulasi progres, kita menstimulasi pemuktahiran, kita menstimulasi pengkinian. Dari itulah yang baru saya bisa nilai kalau yang itu tercapai itu adalah saling menghargai yang sesungguhnya dan profesional sejati. Ya. Jadi saya titip betul, ini menyamakan arah. Jangan sampai kita beli tiket ke Jogja, Surabaya, Prigen, ada yang beli tiket ke Jakarta, Medan, Singapura gitu, nebeng sama-sama, dalam perjalanan ngomel. Jadi sebelum ngomel saya kasih tahu dulu tiket saya ke Jogja, Surabaya, Prigen. Kalau yang nggak tiket sama, daripada kita saling mendengar yang nggak enak di perjalanan, silakan beli tiket sendiri, begitu ya. Ini penyamaan garis besar haluan negara, ya. Saya meringankan sudah ya, bapak-bapak. Jadi ini sudah pengarahan garis besar haluan negara. Sedikit berbicara dengan melanjutkan yang tadi mengenai perubahan ya. Intinya saya harap kita nggak tahu di depan apa tantangan, apa cobaan, apa segala macam, kita masih belum tahu. Terus terang, hidup ini penuh dengan misteri. Tapi selama 18 tahun yayasan dan sekolah Pastabikul Khairat berjalan, kayaknya pakem-pakem yang kami terapkan ini tidak pernah meleset jauh. Mungkin tidak 100%, tapi 75% itu pinpoint, on point. Apa itu rahasianya? Yaitu kita tidak pernah capek mau, kita tidak pernah memusuhi perubahan. Kita selalu embrace perubahan. Kita selalu resapi perubahan. Perubahan itu bagian dari hidup kita. Karena kita paham, kita ini lahir, Pastabikul Khairat ini lahir di kota ketiga. Kota ketiga yang ya bukan di kota besar, ya, hanya cita-citanya besar. Cita-citanya mau besar, luar biasa lah, ya, dari menciptakan pemimpin masa depan dan segala macam, termasuk menjaga seluruh perangkat pendidiknya dan segala macam. Itu kan bukan cita-cita yang main-main untuk yayasan yang atau sekolah yang lahir di kota ketiga. Kota ketiga maksudnya ya kita gitu ya. Kalau kota pertama itu Jakarta, itu beda. Jadi karena cita-cita besar itulah, dan kita paham bahwa kita lahir di kota ketiga dan kita tidak mau kalah, kita tidak mau kalah dengan dunia. Gitu. Kita selalu cari apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita improve, apa yang kita bisa lakukan tahun depan lebih baik. Semuanya apa, gitu. Sehingga saya harap seluruh organisasi tidak capek, karena perubahan itu capek. Perubahan itu capek. Hanya perubahan yang pasti di dunia ini adalah tidak ada kecuali perubahan. Pasti berubah. Mau suka atau tidak suka pasti berubah. Jadi lebih baik kita menghadapinya sekarang atau kita tunda-tunda nanti. Itu yang membedakan follower atau leader. Nah, kalau Pastabikul Khairat ini rasanya tidak ada jodoh untuk jadi follower. Kalau jadi follower kita ini mati. Kita ini tidak ada pilihan kecuali lead. Karena apa? Kita mau mandiri. Kita mau mandiri, bukan yang bergantung ke bantuan kiri kanan. Saya pikir misi kita bukan itu. Misi kita ingin mandiri. Sehingga untuk mandiri, untuk terdepan, kita mau harus lead, kita harus hadapin perubahan. Tapi yaitu seperti yang saya sampaikan, kita menstimulasi pengkinian, tapi kita harus melestarikan intinya. Bukan seluruhnya dirombak, bukan. Itu keliru. Itu merubah peradaban namanya. Itu salah. Jadi kita melestarikan intinya, meanwhile kita stimulate progresnya. Kira-kira
Serius banget ya, terlalu serius. Tapi intinya saya tidak kurang-kurangnya terima kasih ke Bapak Ibu semuanya yang sudah sama-sama membangun Fasta Bikul Khairat dari tahun 0 sampai sekarang. Ini perjalanan, saya beritahu saja, sampai 18 tahun ini bukan spontan. Ngadepin berbagai cobaan, berbagai penolakan, berbagai keraguan, berbagai macam-macam lah, sampai dengan hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dari SMA baru bergabung, Anda sekarang lihat puncuknya yang berbunga, Pak. Tapi begitu dia dimakan lalat ulat dari awal itu, testimoninya perlu didengar, karena ini bukan barang gampang. Fasta Bikul Khairat ini lahir dari perjuangan suka duka. Jadi
kasih.